Nama saya Henry, saya ingin menjelaskan tentang Corona atau disebut juga COVID-19. Jadi, virus Corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus Corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disebut juga dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau disebut juga dengan SARS. Dilihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Hingga sampai tahun 2002, virus itu belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012 terjadi pula wabah yang mirip, yakni Middle East Respiratory Syndrome atau disebut juga MERS-CoV di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itu diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap corona semakin berkembang. Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal di Wuhan. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan didesinfeksi sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin merupakan asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus, dan mereka ditemukan sebagai titik awal untuk SARS. Ada juga kemungkinan bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peralihan seperti terenggiling yang dikonsumsi sebagai makanan lezard di beberapa bagian Cina dan mungkin kemudian menularkan ke manusia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu menjadi dugaan sementara dari mana virus corona muncul. Gejala virus corona baru cukup bervariasi dari orang ke orang yang terinfeksi. Beberapa mungkin menghasilkan sedikit gejala atau tanpa gejala. Namun ada pula yang dapat menyebabkan penyakit parah dan mungkin berakibat fatal. Gejala umum meliputi demam, sesak napas, dan batuk. Mungkin butuh 2-14 hari bagi seseorang untuk melihat gejala setelah terinfeksi. Saat ini tidak ada vaksin untuk COVID-19, namun para ilmuwan sekarang telah bereplikasi virus sehingga dapat memungkinkan untuk deteksi dini dan pengobatan pada orang yang memiliki virus tetapi belum menunjukkan gejala. National Institute of Health menyatakan bahwa beberapa kelompok orang memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi akibat COVID-19. Kelompok-kelompok ini diantaranya adalah anak muda, orang berusia 65 tahun atau lebih, wanita yang sedang hamil. Secara dampak di perekonomian Indonesia, salah satu faktor dari virus corona menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi sehingga mencapai 16.000 per US dollar. Bahkan laporan dari indeks harga saham gabungan menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk Anda pebisnis, virus corona memberikan dampak yang luar biasa untuk kelangsungan bisnis Anda. Bahkan dari
ID Cloud Host sendiri mencatat ada banyak bisnis yang terkena. Salah satunya adalah di sektor pariwisata, terutama hotel-hotel yang mulai untuk memulangkan beberapa karyawan mereka. Kira-kira apa cara pencegahan penyebaran COVID-19? Yaitu rutin mencuci tangan. Anda perlu mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air selama 20 detik, terutama setelah berada di tempat umum atau setelah meniup hidung, batuk, atau bersin. Dan kedua, hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Tetap di rumah jika Anda sakit, kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. 4. Tutupi batuk dan bersin. Tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu saat batuk atau bersin, atau menggunakan bagian dalam siku Anda. Buanglah tisu bekas di tempat sampah. Habis itu kenakan pakai masker wajah jika Anda sakit agar tidak menular. Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh setiap hari, misalnya meja, ganggang, pintu, saklar lampu, telepon, keyboard, toilet, keran, dan bak cuci. Lakukan physical distancing. Physical distancing merupakan tindakan menjaga jarak fisik antar individu. Menjaga jarak aman dapat mencegah virus menyebar dari satu orang ke orang yang lain, namun bukan berarti memutus hubungan sosial dengan orang lain. Anda masih bisa berkomunikasi melalui teknologi, misalnya media sosial. Jadi opini saya terhadap virus corona ini, ya tetap berdiam di rumah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan masing-masing. Sekian, terima kasih.